Berita Sumsel 24 jam hari ini. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya membuka Beach Walk Pempek Expo pameran kuliner UMKM Sumsel yang diadakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumsel di Beach Walk Mall Denpasar, Bali. Beach Walk Pempek Expo berlangsung selama 2 hari 29-30 Juli 2022 dan dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Erwin Suryadi Maja, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumsel, perwakilan Pemprov Bali dan para peserta UMKM dari Sumatera Selatan, yaitu Pempek Cek Molek, Pempek Syamil, Pempek Cek Putri, Pempek Umiabi, Rumah Kopi Sumsel, Deskabin Kopi dan pelaku UMKM Provinsi Bali, yakni sambal mantu, sese, krilas, coklat CK, kopi Bali Arabica Kintani, The Living Barn. Dalam kesempatan tersebut, Mawardi Yahya mengucapkan terima kasih atas komitmen Bank Indonesia Perwakilan Sumsel dalam mendukung para pelaku UMKM di Sumsel dalam rangka pemulihan ekonomi. Luar biasa komitmen Bank Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sumsel telah membantu masyarakat Sumatera Selatan untuk mengembalikan UMKM-nya kembali bangkit. Kalau bicara UMKM bukan masyarakat golongan menengah, bukan ada gitu golongan. Kalau ini komitmen dari Palembang. Saya kira tentunya kita sama pemerintah Sumatera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Erwin Suryadi Maja mengatakan, kegiatan Expo Pempek dan Kopi ini merupakan sinergi dari UMKM di Provinsi Sumsel dan Bali yang dirancang khusus untuk lebih memperkenalkan wisata kuliner identitas lokal khas Sumsel yaitu pempek dan kopi, agar lebih dikenal luas baik domestik maupun mancanegara. Ini wujud dari komitmen kita bersama untuk terus mengembangkan UMKM di Sumatera Selatan supaya bisa terus maju, akses pasarnya tambah bagus, tambah luas, dan ini juga merupakan salah satu wisata kuliner warisan khas ya Pak Sumatera Selatan dan juga warisan khas kuliner Indonesia yang diharapkan bisa semakin dikenal dan juga bisa menembus pasar internasional. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Puskesmas tersebut masuk 9 pilot proyek pelayanan prima di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah tempat yang ia kunjungi yakni Posyandu Desa Tanjung Gelam dan Puskesmas Indralaya. Menurut Menkes Budi, pihaknya tengah melaksanakan program revitalisasi Posyandu, yakni fokus program kesehatan dengan lebih banyak menjaga orang agar tetap sehat, bukan mengobati orang yang sakit. Ya, kita lagi melakukan program revitalisasi Posyandu supaya fokusnya program kesehatan kedepannya lebih banyak menjaga orang agar tetap sehat, bukan mengobati orang yang sakit. Karena kalau orang tetap sehat, jaganya itu dari sisi biaya lebih murah dan kualitas hidup masyarakat juga lebih murah. Ini salah satu pilot project dari 9 kabupaten kota yang kita mulai. Pilihnya Ogan Ilir kenapa Pak alasannya? Karena ini di dalam kota, jadi kita ambil yang kota kayak Palembang, Surabaya, tapi kita ambil juga di Tual, di Kerong, di Jayapura, kemudian di Sumba itu untuk yang desa-desa. Menurutnya, bila masyarakat sehat, maka biaya hidup lebih murah dan kualitas hidup juga lebih bagus. Sementara alasan dipilihnya Posyandu Desa Tanjung Gelam dan Puskesmas Indralaya sebagai pilot project di Indonesia karena berada di perkotaan. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku mengingatkan kepada warga untuk selalu waspada banjir. Hal ini mengingat ada 7 kecamatan masuk kategori waspada banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menghimbau dan mengingatkan warga selalu waspada saat musim hujan. Hal ini mengingat ada 7 kecamatan masuk dalam kategori waspada banjir. Kepala BPBD Oku melalui manajer Pusdalops Gunalvi mengatakan, berdasarkan peringatan dini yang disampaikan BMKG wilayah Sumatera Selatan, Kabupaten Oku masuk. Dari peringatan tersebut, pihaknya memeta ada 7 kecamatan yang masuk waspada banjir. Ketujuh kecamatan yang dimaksud yakni Lubuk Raja, Sinar Peninjauan, Lubuk Batang, Batu Raja Timur, Oulu, Ogan, Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya.
Ia menjelaskan dampak dari potensi hujan ini seperti jembatan berpotensi tidak bisa dilintasi jika posisi jembatan rendah. Selanjutnya berpotensi longsor dan erosi, terjadi longsor, guguran bebatuan atau erosi tanah dalam skala menengah. Volume air sungai meningkat sehingga menyebabkan banjir. Namun demikian pihaknya meminta daerah yang masuk kategori waspada banjir agar tetap tenang. Pihaknya juga telah mensiagakan personil dan pos siaga BPBD Oku. Untuk status dari BMKG juga yang terilis terbaru untuk wilayah Kabupaten Oku ini masuk dalam kategori level waspada. Ada beberapa kecamatan yang terdampak level waspada. Untuk wilayah Kabupaten Oku itu dalam rilis pihak BMKG itu ada 7 kecamatan. Mengingat kondisi cuaca potensi cuaca ekstrim itu kita ingatkan himbau kepada warga negara, terutama nih warga yang tinggal di daerah yang rawan bencana untuk selalu tetap waspada dan siap siaga. Reporter dan juru kamera Yanson, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, pencurian motor di halaman parkir kantor Camat Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang terekam CCTV viral di media sosial. Diketahui motor yang dicuri milik anggota Dharma Wanita Kabupaten Ogan Ilir. Pencurian motor itu terjadi Kamis 21 Juli 2022 sekitar pukul setengah 11 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada pertemuan ibu-ibu Dharma Wanita di aula kecamatan. Anggota BPBD Ogan Ilir yang bertugas di Kecamatan Indralaya menyatakan berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor jenis Scoopy warna merah. Kedua pelaku menggunakan penutup wajah dan sulit dikenali. Camat Indralaya Lamsari menyatakan menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kasus ini ke Polsek Indralaya untuk diusut tuntas. Sementara itu, Kapolsek Indralaya AKP Herman mengimbau warga agar memarkirkan kendaraannya di tempat yang aman dan pasang kunci tambahan untuk mencegah tindak pencurian sepeda motor. Kami sudah datang ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP di kantor Camat Indralaya. Bang, kabarnya terekam CCTV juga, Bang? Betul, ya. Jadi pelaku terekam CCTV, ya. Personel kami masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau dalam waktu singkat, insya Allah kami akan terus berusaha untuk mengungkap kasus tersebut. Menghimbau juga supaya safety kendaraannya apabila parkir menggunakan kunci tambahan dan selalu waspada. Parkirlah di tempat yang aman, yang ada CCTV-nya dan tidak jauh dari pandangan mata. Terkait pencurian sepeda motor di kantor Camat Indralaya yang videonya viral, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan serta penyidikan. Reporter dan juru kamera Wijan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Nasution, sampai jumpa.